Kira-kira apa ya? Nah, Ananda sekalian, Setelah menyimak penjelasannya, Ananda sekalian diharapkan dapat menjelaskan tentang alat pembayaran dan juga jenis-jenisnya. Siapkan buku dan penanya dan selamat belajar. Garis besar alat pembayaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu alat pembayaran tunai dan juga alat pembayaran non-tunai. Sebenarnya perbedaan keduanya sangat jelas sekali, di mana alat pembayaran tunai itu adalah uang yang nampak dan bisa kita pegang, kita gunakan sehari-hari. Sedangkan alat pembayaran non-tunai itu adalah selain uang, baik berupa kartu, cek, ataupun alat pembayaran non-tunai lainnya. Nah, keduanya ini sama-sama digunakan dalam bertransaksi, tergantung transaksi yang dilakukan. Yuk kita bahas satu persatu. Siapa sih yang nggak tahu uang? Bahkan semua orang pasti mau uang. Kalian tahu tidak bagaimana sejarah adanya uang? Sebenarnya dulu uang itu tidak ada. Setiap orang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan semakin meningkat. Orang-orang tidak bisa menghasilkan semua kebutuhan tersebut sendiri, sehingga perlu untuk memperoleh dari orang lain. Nah, karena ingin memperoleh dari orang lain, orang tersebut bingung bagaimana cara untuk membayarnya. Kemudian dilakukanlah yang namanya barter, yaitu menukar barang dengan barang. Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas sistem barter. Pada zaman dahulu, manusia tidak menggunakan uang untuk alat pembayaran. Karena uang baru ditemukan pada tahun 1782 di Mesopotamia. Lalu, bagaimana manusia bisa memenuhi kebutuhannya? Sebelum ditemukannya uang, manusia menggunakan sistem barter untuk melakukan perdagangan. Sistem barter pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh suku Mesopotamia. Kemudian, sistem barter diadopsi oleh orang Venesia yang menukarkan barang mereka dengan masyarakat kota lain. Lalu, apa itu sistem barter? Barter adalah kegiatan tukar-menukar tanpa adanya perantara uang atau alat bayar lainnya. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Maka dari itu manusia melakukan sistem barter untuk memperoleh barang yang mereka butuhkan. Bagaimana contoh dari sistem barter? Misalnya, Adi mempunyai kue, tetapi Adi tidak mempunyai beras. Adi bisa menukarkan kuenya dengan secanting beras. Atau jika kue Adi banyak, Adi bisa dapat lebih dari secanting beras. Nah, jadi kesimpulannya adalah barter adalah kegiatan tukar-menukar tanpa adanya perantara uang atau alat bayar lainnya. Sistem barter pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh suku Mesopotamia. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah sejarah dan konsep sistem barter. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Tapi, sepanjang perjalanannya ditemukan kelemahan dari sistem barter ini. Di antaranya adalah sulitnya menemukan benda atau barang yang harganya senilai. Misalnya nih, kita ingin membeli emas tapi kita punya gula. Masa harus bawa berkarung-karung gula untuk membeli emas? kemudian juga susah menemukan antara dua orang yang cocok kebutuhannya. Contohnya nih, ketika kita pengen emas tapi kita punya gula, sedangkan yang punya emas pengennya garam, kita nggak akan bisa bertukar, ya kan? Nah, oleh karena itu, kemudian orang-orang berpikir kita harus menemukan suatu benda yang dapat diterima secara umum, yang semua orang membutuhkannya, yang bisa kita jadikan sebagai alat tukar. Oleh karenanya lahirlah yang namanya uang barang. Contohnya garam. Nah, benda ini
sebagai uang tentu juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama adalah susahnya menentukan nilainya dan juga susah untuk menyimpannya, mudah rusak tentunya. Kita telah berbicara tentang sejarah uang. Lalu uang itu sebenarnya apa sih? Pada ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian, dalam ekonomi modern, pengertian uang diperluas bukan hanya sebagai sesuatu yang tersedia secara umum, tetapi juga sebagai alat penyimpan kekayaan dan juga sebagai alat pembayaran hutang. Definisi tersebut menghasilkan beberapa fungsi uang. Yang pertama adalah sebagai alat tukar. Contohnya ketika kita ingin membeli buku di toko buku, kita harus menukarkan buku tersebut dengan uang yang kita miliki. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai satuan hitung dan standar nilai. Nah, maksudnya di sini adalah setiap barang itu memiliki harga tersendiri, ada yang mahal, ada yang murah. Dengan uang kita bisa menentukan standar nilai suatu barang dan dapat menghitung barang, bahkan dapat menghitung pendapatan nasional di suatu negara. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penyimpan nilai atau kekayaan. Coba deh, kalau kita adalah pemilik lahan jagung yang besar, kalau kita simpan dalam bentuk jagung, tentu jagung tersebut akan rusak. Oleh karenanya kita berjualan jagung kemudian mendapatkan uang untuk disimpan sebagai pundi-pundi kekayaan di masa depan. Kemudian yang keempat adalah sebagai alat pembayaran. Jadi kegiatan jual beli, upah mengupah, sewa menyewa membutuhkan uang sebagai alat pembayarannya. Nah, uang memiliki jenis-jenis dan syarat tertentu sehingga dapat dikatakan sebagai uang. Setidaknya ada 3 jenis uang, yaitu uang komoditas atau uang barang, uang kartal, dan juga uang giral. Anda harus bisa membedakan uang kartal dan uang giral. Kalau uang kartal itu adalah uang yang kita gunakan sehari-hari, uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral adalah berbentuk cek, bilet giro, cek perjalanan, dan semua alat pembayaran yang dikatakan sebagai suatu uang. Ada setidaknya 4 syarat. Yang pertama, lalu apa saja syarat dikatakan sebagai suatu uang? Ada setidaknya 4 syarat. Yang pertama adalah nilainya tetap, tidak mudah berubah, dan juga tidak mudah rusak, mudah dibawa kemana-mana, serta pembagian atas uang tersebut tidak merusak nilainya. Contohnya ketika kita membeli ubi seharga 5.000 dengan memberikan uang 50.000, apakah uang 50.000 itu menjadi bernilai 5.000? Tentu saja tidak ya anak-anak sekalian, karena kita memperoleh kembalian dari uang yang dimiliki oleh penjual. Nah, kalian sudah mengetahui tentang uang atau alat pembayaran tunai. Kemudian hai teman-teman, pernahkah kalian berbelanja dengan harga yang besar dan membayarnya dengan tunai seperti mobil, motor, atau handphone? Tentu saja kalian akan membawa uang jumlah yang banyak dan itu sangat merepotkan. Maka di era yang maju ini sudah banyak pembayaran dengan cara non-tunai. Akan tetapi tidak sedikit rakyat Indonesia yang tidak mengetahui pembayaran non-tunai, bahkan tidak peduli. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang alat pembayaran. Alat pembayaran terbagi dua, yaitu tunai dan non-tunai. Tunai terdiri dari uang kertas dan logam. Tunai yaitu transaksi pembayaran dilakukan langsung atau nyata menggunakan uang kertas atau logam. Akan tetapi, jika kamu mempunyai uang yang banyak, akan merepotkan untuk dibawa ke sana kemari. Oke, jika kamu mempunyai media untuk membawa seperti mobil, tapi bagaimana kalau kamu dirampok atau hilang? Transaksi tunai memiliki risiko besar untuk itu, maka ada pembayaran non-tunai. Untuk memudahkan kamu bertransaksi hanya menggunakan kartu atau kertas. Yang pertama adalah kredit transfer. Kredit transfer adalah perintah mentransfer uang pinjaman dari bank atau kredit ke orang yang butuh. Yang kedua adalah debit transfer. Debit transfer adalah perintah mentransfer uang dari rekening atau uang milik sendiri kepada orang yang dituju. Bahkan kamu bisa menggunakan mobile banking yang ada di smartphone-mu untuk bertransaksi lebih cepat, tepat, dan di mana saja. Saat ini sedang dilanda bencana. Ya, pandemi COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona
pencegahan akan virus ini pun jelas berdampak kemana-mana, termasuk urusan transaksi. Adapun aturan stay at home dan meningkatnya pemanfaatan sistem pembayaran non-tunai muncul di lini terdepan untuk mengurangi laju penyebaran virus ini lewat kontak fisik. Sebenarnya, jauh sebelum COVID-19 melanda, Bank Indonesia telah mencanangkan gerakan nasional non-tunai sebagai gerakan pengenalan transaksi secara modern. Maksudnya sih, membiasakan masyarakat kita bertransaksi secara non-tunai. Makanya gak heran, sekarang udah banyak banget jenis pembayaran non-tunai. Kamu bisa bayar apa aja dan di mana aja dengan sistem pembayaran digital, baik lewat internet banking, mobile banking, uang elektronik, dan QR code berbasis kris. Lebih mudah kan? Kontak fisik bisa diminimalisir, belanja dan bayar-bayar tetap ngajar deh. Namun, kalau pada akhirnya kita harus bertransaksi dengan tunai di tengah pandemi ini, jangan lupa cuci tangan dengan sabun atau cairan sanitizer sebelum dan sesudah transaksi ya. Agar masyarakat dapat bertransaksi dengan aman menggunakan uang tunai, Bank Indonesia juga menetapkan 3 langkah untuk meminimalisir penyebaran corona lewat rupiah loh. Pertama, adanya karantina dan penyemprotan disinfektan setoran uang yang diterima dari perbankan atau penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah selama 14 hari. Kedua, penguatan higienitas SDM dan perangkat pengolahan rupiah. Dan ketiga, berkoordinasi dengan perbankan atau PJPUR untuk menerapkan langkah-langkah pengolahan uang rupiah dengan memperhatikan aspek ketiga, yaitu keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Nah, meski uangnya sudah aman, tetap harus jaga kebersihan diri ya. Tutup area mulut saat batuk atau bersin dan berlakukan social distancing di tempat umum. Jangan panik, stay at home dan stay safe. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia. Alat pembayaran yang dilakukan tanpa uang tunai. Nah, saat ini pembayaran non-tunai memang sedang gencar-gencar sekali. Kita mengenal istilah dompet digital saat ini sebagai alat pembayaran non-tunai. Nah, jadi tidak hanya cek, biliet giro, kartu kredit, kartu debit saja yang menjadi jenis alat pembayaran non-tunai, tetapi ada dompet digital yang digunakan untuk bertransaksi non-tunai. Kalian bisa beli barang di e-commerce, bisa mentransaksikan